Apa yang masuk di KKR tersebut? Nah, sekarang kita masuk ke bagian penyembuhannya. Orang suka mengklaim kalau kamu didoakan kamu jatuh atau kamu terlempar atau kamu muntah atau apapun itu yang kamu lakukan, ada juga ini bisa menggelepar-gelepar kan. Itu katanya kalau kamu ada penyakit, kamu ada apa tuh bisa sembuh. Nah, aslinya kamu nggak sembuh, nggak ada yang sembuh. Gak ada yang sembuh. Gak ada yang sembuh. Mereka kembali pulang dengan posisi mereka datang. Jika mereka datang dengan sakit stroke, dengan mereka datang dengan penyakit jantung, mereka pulang tetap dengan penyakit jantung. Pertanyaannya sekarang yang di TV itu ada sebuah pertunjukan ketika kita melihat bahwa darah Yesus begitu kan. Kemudian dia datang dengan menggunakan egrang nggak bisa jalan, langsung egrangnya suruh lepas, dia jalan dengan normal begitu. Buta datang buta, tidak bisa melihat, kemudian diusap matanya bisa melihat. Katanya itu keajaiban Tuhan. Itu bagaimana? Itu palsu. Itu palsu. Betul. Orderan? Itu bisa dari orderan, bisa dari orang itu memang tidak sakit. Orang itu memang tidak sakit. Karena begini, jika memang kamu ingin membuktikan orang itu sakit atau apapun juga, bawa ronsennya. Bawa ronsennya yang ditandatangani oleh rumah sakit, betul. Bawa hasilnya. Jangan cuma datang pincang dong. Saya kalau datang pincang juga bisa. Saya tinggal duduk, habis itu saya nggak usah berdiri kan. Nanti pas didoakan darah ya saya berdiri. Kode kan. Betul. Kalau mau bawa ronsennya, bawa memang nama penyakitnya, bawa rumah sakit apa, supaya bisa dipertanggungjawabkan, betul. Kan kalau kita ingin orang benar-benar percaya, dan kalau misalnya pendeta memang bisa menyembuhkan orang sakit, bagus dong. Kita menghemat ratusan juta membuat dokter itu susah. Dokter itu salah satu sekolah yang paling susah, betul. Sampai sejauh ini itu untuk mempelajari dokter susah dan butuh pengalaman yang banyak. Kalau memang pendeta bisa menyembuhkan hanya dengan KKR yang lumpuh berjalan, dokter kalah. Dokter belum mampu. Dokter membutuhkan banyak alat untuk mensupport supaya physically, scientifically kamu tuh bisa berjalan, organ kamu yang rusak diperbaiki menggunakan memang sistem stel yang bisa mencukupi dengan kita yang punya penelitian lain-lain. Kalau pendeta pakai minyak urapannya, jujur minyak urapan itu, mau tahu minyak urapan itu komposisinya apa? Nih, saya tuh tukang nuang minyak urapan karena saya nggak ada kerjaan ya. Kadang kalau udah di atas saya udah jadi pemain musik tuh bisa merangkup karena kita banyak waktu luang saat khotbah. Minyak urapan itu bisa campuran 50% minyak goreng, yaitu sanko, bimoli dan lain-lain, dan minyak zaitun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas cuplikan video daripada Jessilyn Tia Lestari sebagaimana yang ditampilkan oleh video yang di awal tadi. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, Jessilyn Tia Lestari ini adalah salah seorang penyanyi atau singer di acara KKR maupun pemain piano di kebaktian di dalam gereja. KKR adalah kepanjangan daripada kebaktian kebangunan rohani, yang mana KKR ini banyak dilaksanakan, yaitu tujuannya untuk mengobati orang yang terkena penyakit. Namun pemirsa yang rahmati Allah, dari keterangan Jessilyn tadi bahwasanya KKR ini adalah sebenarnya merupakan suatu penipuan katanya. Orang yang datang ke KKR
Apabila dia berpenyakit buta, maka pulang pun buta. Apabila datangnya pincang, maka pulangnya pun pincang. Ini kata Jesse Lin adalah suatu penipuan yang berkedok keagamaan. Jesse Lin mengatakan tujuan KKR diadakan adalah untuk menjaring domba-domba yang tersesat agar memeluk agama Kristen, yang mana tujuannya adalah setelah masuk ke dalam agama Kristen, maka otomatis nantinya setelah apabila ia taat, sudah tentu membayar perpuluhan, seperti yang dijelaskan oleh Jesse Lin tadi. Yang mana tujuannya untuk perpuluhan ini katanya adalah untuk membangun bangunan gereja yang lebih besar, kemudian untuk membayar gaji-gaji para pegawai ataupun yang berkecimpung di dalam gereja tersebut. Nah, pemirsa yang dirahmatillah, Jesse Lin ini adalah seorang mu'alaf daripada Kristen Protestan katanya. Dia berpindah-pindah gereja. Banyak gereja yang telah dimasukinya. Namun pemirsa yang dirahmati Allah, karena takdir Allah, karena kegiatannya, karena giatnya dia mencari kebenaran, akhirnya Jesse Lin ini memeluk agama Islam. Jesse Lin ini adalah orang cerdas. Kita perhatikan dari gaya bahasanya. Beliau ini banyak memakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia campur bahasa Inggris. Ini adalah orang cerdas. Karena apa? Karena jarang sekali orang berbicara cepat itu dengan menggunakan bahasa Indonesia campur dengan bahasa Inggris, kecuali orang yang cerdas. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kebanyakan orang yang mualaf itu adalah orang cerdas. Karena berpikir. Salah satu menyebutkan Jesse Lin ini mualaf adalah katanya dia mengatakan bagaimana Yesus menebus dosa. Yesus menebus dosa orang Kristen. Berarti dia berpikir, Jesse Lin ini berpikir dengan cepat. Berarti ada yang lebih kuasa daripada Yesus. Karena Yesus harus menebus dosa umat Kristen dengan kematiannya. Jika ada orang yang berpikir, jika umat Kristiani mau berpikir sedikit saja, masakan Tuhan yang konon katanya maha perkasa, maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang, maha kuat, maha segala-galanya, rela mati di tangan ciptaannya untuk menebus dosa umatnya. Ini tidak masuk logika, pemirsa yang dirahmati Allah. Tidak masuk logika. Sementara kita ketahui bahwasanya Tuhan itu adalah Tuhan yang maha perkasa. Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang maha kuat. Jika kita baca di dalam Alkitab, kitab sucinya kaum Kristiani. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi kita kepada KKR tadi. KKR adalah
mana para penganut atau para pendeta serta penganut ataupun orang yang bergerak di dalamnya adalah tujuannya untuk menjaring domba-domba yang tersesat supaya masuk ke dalam agama Kristiani. Yang mana kata Jesselyn tadi yang dia berkecimpung di dalamnya bahwasanya KKR ini adalah berkedok penipuan, tidak menyembuhkan orang. Tidak menyembuhkan orang. Yang mana kata Jesselyn tadi, apabila datang orang berpenyakit kusta, datang ke KKR, maka pulangnya pun demikian. Jadi jika kita menyaksikan orang yang sembuh di dalam KKR itu adalah penipuan, karena katanya orang yang berpenyakit itu sudah dipersiapkan, sudah disiapkan bahwasanya orang yang pincang misalnya, dia itu adalah orang yang sehat, lalu datang situ pura-pura pincang, lalu didoakan pendeta, lalu sembuh. Itu adalah penipuan, sebagaimana dikatakan Jesselyn di awal video tadi. Jadi kepada kaum muslimin kami himbau melalui video ini, janganlah terpengaruh dengan acara-acara yang demikian itu. Kuatkanlah keimanan kita di dalam ajaran agama Islam, karena hanya ajaran agama Islam saja yang agama benar. Coba kita perhatikan Jesselyn itu, orang cerdas, orang pintar, memeluk agama Islam. Dia telah berkecimpung, sekolahnya pun dari SD, SMP, sekolah Kristen. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, janganlah Anda berpikiran bahwasanya ajaran agama Islam itu bukan ajaran agama yang benar. Islam inilah agama yang benar. Bagaimana? Coba Anda bayangkan. Setelah jelaskan Jesselyn tadi bahwasanya orang yang datang ke situ, KKR itu adalah kedok penipuan, yang mana beliau mengatakan minyak urapannya itu terdiri daripada minyak goreng dicampur dengan zaitun. 50% minyak goreng, 50% minyak zaitun. Itulah menjadi minyak urapan. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya jika kita membaca Alkitab, banyak sekali ayat yang menyatakan bahwasanya Yesus berkata bahwa dirinya itu bukan Tuhan. Seandainya pun ada terdapat terjemahan di dalam Alkitab itu yang berbahasa Indonesia sebutan Yesus untuk Yesus itu adalah Tuhan, itu adalah sebagai itu dikarenakan adanya salah pengartian oleh lembaga Alkitab Indonesia. Jika kita membaca Alkitab bahasa Inggris, Lord yang artinya Tuhan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Seharusnya Tuhan itu God. Jika bahasa Inggris Tuhan itu adalah God. Namun karena lembaga Alkitab Islam terjemahkan arti menjadi Lord itu juga dijadikan artinya menjadi Tuhan, padahal Tuhan. Banyak sekali kita lihat bangsawan-bangsawan di Inggris sana memakai pangkat Lord.
Kemudian untuk memperkuat keimanan kita, Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan itu terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 30. Di mana di situ kata Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Aku menghakimi apa yang aku dengar dan penghakimanku adil karena aku tidak menuruti kehendak aku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, di sini dikatakan Yesus itu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus itu tidak dapat berbuat apa-apa kecuali atas pemberian daripada Allah, Sang Pencipta alam semesta. Sangat jelas, sangat clear. Ini coba kita berpikir dengan jernih. Bagaimana bisa Yesus menyembuhkan penyakit? Sementara dirinya pun tidak dapat Dia selamatkan daripada pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan Romawi. Kemudian banyak orang mengatakan pemberian rahmat tidak. Ini perhatikan. Pernyataan orang Kristen, perhatikan ini untuk menjatuhkan moral umat Islam. Beliau mengatakan, orang Kristen mengatakan orang Islam itu miskin, orang Islam itu tidak berilmu. Coba perhatikan orang-orang yang beragama Kristen di Eropa sana, negara maju. Coba Anda berpikir. Orang Kristen itu menuhankan Yesus. Yesus itu orang miskin. Negara Yesus itu bukan negara maju. Karena negaranya Yesus dulu dijajah oleh bangsa Romawi. Masalah kemajuannya lebih maju Romawi daripada bangsa Yesus. Jadi kemajuan dan kaya bukanlah menandakan bahwa agama yang dianut bangsa yang kaya, bangsa yang maju itu adalah suatu agama yang benar. Camkan itu. Kemajangan daripada para nabi itu yang membawa ajaran agama itu adalah para pejuang. Musa memperjuangkan penindasan terhadap bangsanya. Ibrahim melawan raja yang zalim, Raja Namrud. Sangat jelas sekali. Itu menandakan bahwasanya kekayaan, kemajuan bukan menandakan bahwa bangsa yang maju, bangsa yang kaya belum tentu menandakan bahwa agama mereka itu adalah agama yang benar. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, inilah ceramah singkat ini untuk memotivasi kita. Perhatikan bahwasannya kuatkan keimanan kita, hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.